Pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lain, kita bergabung dengan Global Markets Bank Permata. Seperti apa pergerakan rupiah hari ini? Untuk membahas hal itu, kita telah terhubung bersama Chief Economist Bank Permata, Joshua Pardede. Selamat pagi, Mas Joshua. Selamat pagi, Mas Cikal. Oke, Mas Joshua, kalau kita lihat sentimen eksternal di Amerika Serikat, ini sedang menantikan hasil rapat FOMC meeting, kemudian ada beberapa isu lainnya ya. Di sana ini bagaimana dampak signifikannya terhadap pergerakan rupiah? Ya, seperti yang kita lihat di awal pembukaan perdagangan hari ini, cenderung rupiah melemah tipis terhadap dolar Amerika Serikat, dan ini juga mengikuti tren di penutupan sesi Amerika tadi malam ya, di mana sentimennya cenderung kembali risk off, di mana US stock market ditutup melemah dan juga US Treasury yield juga ditutup turun dan dolar indeks pun juga ditutup menguat. Dan ini selain tadi ada faktor wait and see terkait dengan keputusan dari FOMC bulan Desember ini, tapi investor pun juga masih mencermati beberapa tren kasus yang lagi meningkat juga di Eropa ya, karena kalau kita lihat dari sisi mata uang utama, sterling, euro ini semuanya cenderung melemah terhadap dolar Amerika Serikat, dan akhirnya ini mendorong pelemahan sebagian besar mata uang Asia di awal pembukaan hari ini. Oke, inflasi Amerika Serikat juga melonjak hampir 7%. Adakah dampaknya terhadap rupiah? Ya, tentunya kalau kita lihat secara langsung, tentunya ini masih dengan tren inflasi yang meningkat di Amerika Serikat. Ini kan dan inflasi juga merupakan salah satu indikator yang dicermati oleh FOMC ataupun The Fed ya, sehingga tentunya ini akan mempengaruhi juga arah suku bunga ke depannya. Dan apalagi kalau kita kaitkan dengan FOMC bulan ini The Fed pun juga berdasarkan pernyataan Jerome Powell sebelumnya ya, yang cukup hawkish, di mana di FOMC bulan ini dimungkinkan untuk dipertimbangkan ya ataupun didiskusikan terkait dengan akselerasi dari tapering ya, yang sebelumnya rencananya ini akan berakhir di bulan Juli 2022, ini kemungkinan bisa akan dipercepat kalau diputuskan di FOMC bulan ini ya. Dan artinya juga kalau tadi mencermati inflasi, tingkat pengangguran, memang rata-rata semua dari kedua indikator tersebut ini sudah di atas ekspektasi ya. Inflasi sendiri sudah di atas ekspektasi, tingkat pengangguran pun juga sudah cukup rendah ya. Tingkat pengangguran November kemarin 4,2%, jadi artinya ini relatif lebih rendah dari ekspektasi di FOMC bulan September, sehingga makanya ini ekspektasi pasar terkait dengan akselerasi tapering dan ini makin kuat, dan ini akan berimplikasi juga pada percepatan dari kenaikan suku bunga The Fed di semester kedua tahun depan, sehingga dampaknya tentu kita melihat bahwa rupiah dalam beberapa hari terakhir ini, dalam seminggu 2 minggu terakhir ini cenderung masih di atas 14.300. Oke, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia juga akan digelar pekan ini. Ini bagaimana? Apakah Bank Indonesia memang akan mempertahankan suku bunga acuan atau seperti apa, Mas Joshua? Ya, tentu bukan hanya Bank Indonesia tapi juga BOI dan BOJ ya. Ini timingnya adalah setelah FOMC meeting di hari Rabu waktu Amerika Serikat. Keesokan harinya BI pun juga akan memutuskan ya keputusan suku bunganya seperti apa. Tapi kalau kita mengacu kepada beberapa RDG sebelumnya, pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia bahwa stance kebijakan moneter Bank Indonesia sampai dengan akhir tahun ini, which is berarti sampai dengan Desember ini, masih akan pro growth ya. Artinya belum ada peluang untuk kenaikan suku bunga Bank Indonesia ya di tahun ini. Tapi kedepannya, khususnya di tahun depan ini, BI memiliki pertimbangan untuk menaikkan suku bunga. Selain tadi ada faktor tapering the Fed dan yang percepatan tapering the Fed, dan juga akan berimplikasi pada kenaikan suku bunga the Fed tahun depan. Di sisi lainnya pun juga BI juga perlu mengantisipasi kenaikan inflasi domestik ya, sehingga dua faktor inilah yang menjadi pertimbangan BI untuk mulai menaikkan suku bunganya di akhir tahun depan. Oke, untuk Omicron sendiri apakah masih menyelimuti pergerakan rupiah? Ya, tadi yang kami sampaikan di awal bahwa tren kasus COVID ya, memang apakah ini Omicron ataupun di luar Omicron, tapi tren kasus COVID di beberapa negara di Eropa ini sedang meningkat ya. Di Inggris, di Jerman, di Prancis memang trennya lagi meningkat, sehingga ini akhirnya memberikan concern terhadap
Omikron juga ya, apakah kekhawatiran dari Omikron ini apakah akan meluas lagi seperti yang terjadi pada saat varian Delta. Tapi sejauh ini kalau kita lihat dari sisi ya keseluruhan dan juga domestik, mudah-mudahan dampaknya ini tidak signifikan ya pada tren kasus di dalam negeri sendiri. Tapi tentunya karena ada concern tadi, karena ada pembatasan dari beberapa negara di Eropa, ya termasuk juga Inggris, ini pun juga akhirnya memberikan risk of sentiment ya, sehingga makanya tentu ini akan membebani rupiah, artinya membatasi penguatan lebih lanjut dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Oke, untuk proyeksi ekonomi Q4 2021 seperti apa analisis Anda, Pak Joshua? Iya, jadi kalau kita lihat secara seasonality-nya, memang kita lihat di kuartal keempat ini kan ada momentum ya, momentum akhir tahun, Natal, Tahun Baru, dan juga ada juga spending dari pemerintah yang cenderung akan lebih meningkat ya dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya. Jadi kami melihat bahwa ada optimisme bahwa di kuartal keempat ini pertumbuhan ekonomi kita akan lebih tinggi dibandingkan kuartal ketiga, karena di satu sisi juga tren kasus COVID di dalam negeri pun juga trennya menurun, meskipun memang ada kenaikan level PPKM ya di beberapa daerah di Indonesia, tapi mobilitas masyarakat kalau kita lihat sejauh ini masih menunjukkan tren yang cukup positif, sehingga dengan adanya peningkatan mobilitas tersebut konsumsi masyarakat meningkat, dan tadi tambah lagi juga dengan ada faktor pendukung dari konsumsi pemerintah, plus tambah lagi juga dengan kinerja ekspor yang masih cukup positif, kami yakini bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat ini akan berkisar di atas 4,5% ya, meningkat dibandingkan dengan kuartal 3 yang berada di kisaran 3,5%. Oke, untuk pergerakan obligasi domestik seperti apa, Mas Joshua? Ya, ini mungkin ceritanya agak berbeda di tahun lalu ya, di mana kalau kita lihat investor asing di tahun ini masih mencatatkan net sell ya, tapi di sisi lainnya imbal hasil memang kecenderungannya naik ya secara year to date di tahun ini karena mengikuti tren kenaikan dari US Treasury yield juga. Tapi meskipun tadi ada penurunan kepemilikan dari asing, namun demikian di sisi lainnya investor domestik ini justru malah masuk ya, sehingga dampak dari penurunan kepemilikan asing tersebut memang tidak terlalu mendominasi, sehingga yield obligasi pun juga meskipun meningkat, tapi peningkatannya pun juga relatif masih impar ataupun masih lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan yield dari obligasi pemerintah di negara berkembang di tahun ini. Jadi tapi strateginya masih sama, masih shortening duration dan juga mungkin mengarah kepada seri benchmark ya, khususnya di benchmark tahun depan yang diperkirakan ini akan menjadi salah satu instrumen obligasi yang diminati oleh investor. Oke, baik. Terima kasih Mas Joshua atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, demikian Chief Economist Bank Permata, Joshua Pardede. Pemirsa, sampai di sini IDX Opening Bell menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita12tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Cikal Mutazal mewakili rekan Rolando Sambuaga serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.